Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV dimana antum berada, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna atas segala limpahan dan anugerah taufiknya. Kita masih bisa berjumpa kembali pada acara kita Fikih Usrah ini, yang merupakan bagian daripada upaya kita untuk istiqomah di atas petunjuk dan jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nikmat yang besar, ya, nikmat yang besar yang harus kita syukuri bersama. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan melanjutkan kajian kita memilih pasangan suami istri, di mana kita ketahui bahwa awal perbaikan, awal pembentukan rumah tangga berawal daripada memilih pasangan. Dan semuanya sudah memaklumi bahwasanya kesesuaian pasangan dengan yang kita harapkan adalah perkara yang sangat diinginkan dan dipikirkan oleh setiap orang yang ingin menikah. Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan pada kita semua tentang tips bagaimana kita bisa mendapatkan pasangan yang sesuai, tentunya dalam bingkai syariat Islam, dalam bingkai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kepada kenyataan yang ada di sekitar kita, ya, bahwa kalau kita misalnya punya sebuah perusahaan, ya, kita tentunya ingin mengadakan rekrutmen, baik itu karyawan ataupun juga pengelola usaha yang kita kelola tersebut. Tentunya sebelum kita mengiklankan, kita mencari lowongan atau membuka lowongan kerja, ya, tentunya kita akan membuat sebuah kriteria, membuat sebuah planning, rencana apa sih yang kita harapkan dari karyawan yang kita akan rekrutmen tersebut. Ya. Tentunya kita punya tujuan, kita punya target, ya. Kita harus tahu juga apa sih tugasnya dia dan apa tugas yang kita miliki. Apakah mungkin akan mampu berkomunikasi dengan dia, mungkin untuk saling kerjasama dengan dia ataukah tidak. Maka dibutuhkan ada tes tertulis, tes psikotes, tes interview dan lain sebagainya, semata-mata hanya untuk apa? Untuk mendapatkan karyawan yang nanti mampu mewujudkan apa yang kita harapkan tersebut. Demikian juga seorang muslim ketika akan memilih pasangan hidupnya, maka pertama harus memiliki pemahaman yang benar tentang tugas dan tujuan kehidupan rumah tangganya, sehingga ini dasar untuk membuat ia bisa memilih, ya, kriteria apa yang ia inginkan dari pasangan hidupnya tersebut. Memang analogi rumah tangga dengan sebuah perusahaan, ya, itu ada perbedaan yang sangat banyak, tapi ada kesamaan. Ya, kesamaannya itu adalah bahwa urusan rumah tangga ini, ya, harus dikelola dengan baik dan tidak mungkin mengelola tanpa adanya kerjasama antara anggota rumah tangga tersebut. Demikian juga perusahaan, tidak mungkin akan berjalan baik sebuah perusahaan bila antara pemilik, ya, direktur dan karyawannya tidak mampu bekerja sama. Nah, oleh karena itu seorang, ya, yang akan memilih pasangan hidupnya
harus memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat pernikahan dalam konsep syariah yang akan membawa kebahagiaan pada mereka nantinya. Sehingga setiap calon itu harus mengerti, ya, mengetahui dengan baik tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Sehingga pemahaman yang benar terhadap konsep pernikahan dalam Islam, apa tujuannya, apa tugas yang diemban oleh setiap orang sebagai suami, sebagai istri dalam rumah tangga, itu akan menjadikan seorang suami ataupun istri bisa memilih pasangan yang diharapkan, ya, mampu untuk mewujudkan, ya, apa yang diimpikan oleh pasangan tersebut. Maka penting sekali, ya, kita semua untuk mengerti apa tugas dan tanggung jawab kita dalam sebuah rumah tangga. Ya. Dalam syariat, ya, pernikahan itu punya tujuan, diantaranya adalah untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, dalam sabda beliau SAW, ya, kepada para pemuda, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ya, yang masih jomblo, ya, menikahlah. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Kenapa demikian? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu membuat orang menundukkan pandangan dan juga bisa menjaga kemaluannya, menunjukkan bahwa, ya, menjaga pandangan kita, kemudian menjaga kemaluan kita, itu adalah satu tujuan daripada tujuan pernikahan. Sehingga seorang yang mengerti ini semua, maka dia akan mencari pasangan hidupnya yang mampu membuat ia bisa menjaga pandangan dan juga bisa menjaga kemaluannya. Sehingga jangan sampai menikah kemudian masih selingkuh dan lain sebagainya. Begitu juga di antara tujuan dan juga hikmah dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Mendapatkan keturunan. Sehingga ketika seorang akan memilih pasangan hidupnya, memilih pasangan yang subur, yang walud. Ya, Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan, ya, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita yang subur, yang bisa melahirkan anak, ya, dan juga yang punya sifat-sifat yang baik. Sehingga dengan demikian seorang yang memahami bahwa ia dalam rumah tangga itu adalah untuk memiliki anak, mesti akan memilih wanita yang subur dari keturunan keluarga yang subur juga. Demikian juga di antara tujuan pernikahan adalah mengelola anak, istri dan kerabatnya, untuk menjadi hubungannya itu hubungan yang clear, hubungan yang apa? Yang baik. Sebab dalam pernikahan itu akan ada, pertama akan muncul istri dengan kerabatnya, mertua dan juga saudara-saudaranya. Demikian juga ada di sana anak-anak yang akan keluar dari sang istri tersebut. Juga sebaliknya, sang istri pun demikian. Ya, bahwa ketika menikah dengan seorang laki-laki, maka dia akan berhubungan dengan kerabat laki-laki tersebut. Maka kalau demikian dibutuhkan sebuah kemampuan untuk mengatur, mengelola, ya, bagaimana mampu berkomunikasi dengan baik, ya, sehingga sang laki-laki tersebut mampu menjalankan tugasnya, ya, mampu menjalankan tugasnya dan mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga tersebut.
Nah, tugas berat ini, tugas berat ya, bukan ringan, ya, tentunya menuntut kepada seorang laki-laki untuk memiliki kemampuan, ya, baik bersifat kemampuan itu materi maupun materi, juga memiliki kedewasaan, memiliki cara berpikir yang logis, ya, yang nanti mampu untuk mengelola rumah tangganya, menjaga hubungan dengan anaknya, dengan istrinya, dengan kerabat-kerabat yang ada di dalam pernikahan tersebut. Sehingga tidak mudah. Oleh karena itu banyak ulama menyampaikan bahwa suami itu dalam rumah tangga bagaikan nahkoda, ya, dalam sebuah perahu, ya, yang mengarungi lautan. Nah, nahkoda ini kan nggak sendirian. Dia mesti punya klasi-klasi dan lainnya yang akan membantu dia dalam mengelola atau menjalankan dan mengarahkan kapal tersebut. Nah, nahkoda ini mesti punya kemampuan, punya kompetensi, ya, punya skill juga, ya, sehingga nanti mampu mengelola kapalnya dan dia memilih siapa yang akan berangkat bersamanya dalam perahu tersebut, yang mau membantu dia, yang akan mampu berkomunikasi dengan dia, yang akan mampu untuk memiliki kepekaan terhadap dia. Maka sang suami atau calon suami ini, ya, harus juga mengerti, ya, bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana mengolah sesuatu dengan baik, ya, dan bagaimana menghadapi orang lain dengan berbagai macam sifat yang ada. Karena dia nahkoda, ya, sehingga dia pemimpin dalam rumah tangga tersebut. Demikian juga sang wanita ketika ia akan memilih pasangannya atau suaminya, ya, maka hendaknya memiliki sifat-sifat lahir dan batin yang mampu membahagiakan sang suami, sehingga ia dapat menunjukkan pandangan suaminya, menjaga kemauan suaminya, dia jadi istri yang baik, ya, dalam rumah, dan sahabat yang bijaksana dalam berdiskusi dan bermusyawarah, serta memiliki kepekaan terhadap kebutuhan suami dan juga kebutuhan rumah tangganya tersebut. Dia akan jadi anak ibu dan anak-anaknya sang suami, yang akan memelihara dan menjaga anak-anak tersebut, sehingga dibutuhkan adanya sebuah upaya untuk mempelajari, untuk memahami, untuk juga mendapatkan skill kemampuan tersebut. Kesannya berat, ya, tapi ketika seorang itu akan mengambil posisi di situ, maka dia harus mampu memilih kira-kira pasangannya ini mampu tidak bekerja sama dengan dia, ya, untuk menumbuhkan hal-hal yang baik di rumah tangganya. Berkomunikasi yang baik bagaimana, sehingga ketika suami istri ini sudah biasa berkomunikasi dengan baik, punya kemampuan untuk bermusyawarah dengan baik, maka akan muncul di sana, ya, adanya takamul, saling melengkapi antara suami dengan sang istri, yang kemudian nantinya dengan visi yang sama, dengan misi yang efektif untuk mewujudkan visi tersebut, mereka berdua bekerja sama untuk membangun rumah tangga tersebut dengan segala kemampuan dan keadaan yang ada. Sehingga seorang calon suami atau seorang pemuda ketika akan menikah harus punya pandangan dulu. Saya menikah untuk apa? Apakah hanya semata untuk memenuhi kebutuhan biologis saja?
Maka kalau demikian akan mencari wanita yang nanti bisa mencukupi dia dalam tujuan tersebut. Ketika seorang itu berpikir bahwa ia hidup ini akan lama bersama istrinya, akan menjalin hubungan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan berpikir memilih pasangan yang agamanya baik. Sebab orang yang punya agama baik dia akan mampu berpikir mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya agama baik sulit diharapkan untuk berpikir mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini semua pilihan dan semua punya akibat, ya, punya konsekuensi. Kalau kita berpikirnya bahwa kita ini berumah tangga untuk mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan akhiratnya, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pertama yang dicanangkan dalam diri seorang muslim adalah mencari wanita yang punya agama yang baik. Ya. Baru kemudian berpikir yang berikutnya. Cari wanita yang mampu nantinya membuat kita menundukkan pandangan kita. Sehingga ya, ketika dipandang itu membuat senang kita. Sehingga kita tidak butuh kepada pemandangan yang lain ada di luar rumah kita dan seterusnya, maksudnya dengan yang kita inginkan dan kita ingin wujudkan dalam rumah tangga tersebut. Nah, tujuan dan tugas ini akan menentukan langkah seorang muslim dalam memilih pasangannya. Mereka juga sang wanita pun sama, ya. Innaman nisa saqaiqu rijal, kata kita Muhammad SAW. Artinya sama-sama wanita pun demikian juga memilih pasangannya bukan hanya sekedar melihat tampangnya, namun juga melihat sifat-sifat sang suami agar nantinya bisa berkomunikasi dengan baik, bisa kerjasama yang baik dalam mengelola rumah tangga tersebut. Jangan sampai salah pilih, karena kalau salah pilih akan muncul resiko memperbaikinya tidak mudah. Namun jangan sampai bila tidak mendapatkan yang ideal kemudian kita tinggalkan dan kita buang. Tidak, diperbaiki, tentunya butuh energi banyak ketimbang yang sudah baik sebelum menikahnya. Dan semua ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami bersama bahwasanya tujuan pernikahan bukan semata hanya untuk menikmati pasangannya, bukan hanya untuk melepas syahwat biologisnya, atau semata-mata hanya ingin kumpul bersama dalam sebuah rumah. Ya, bukan hanya itu, tapi lebih dari itu, yaitu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan mengelola rumah tangga itu sesuai dengan tuntunan syariat yang kalau diamalkan insya Allah kebahagiaan tidak jauh dari kita semuanya, dan Allah yang akan memberikan taufik kepada mereka yang sungguh-sungguh untuk menjalani perintah Allah dan Rasulnya. Mari pahami bersama ini sebagai langkah pertama kita dalam memilih pasangan kita, yaitu memahami hakikat pernikahan, apa tujuannya, dan apa tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang ada. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar memaklumi atau memahami tujuan dan tugas ini, bila ia laksanakan dalam rumah tangganya dengan sungguh-sungguh dan menjalankan tugas-tugas dengan sempurna mungkin sekemampuan dan keadaannya, maka tinggal yang ketiga adalah saling memaafkan kekurangan yang ada. Upaya untuk menyempurnakan hak masing-masing itu diupayakan dan dibuka pintu memaafkan, saling memaafkan bila tidak dapatkan hal yang sempurna. Karena manusia ini adalah tempatnya kekurangan, sehingga harus banyak saling memaafkan
dari kekurangan yang ada. Namun perbaikan tetap harus ada, dan tidak akan maju seorang yang tidak pernah berupaya memperbaiki keadaan yang dimilikinya. Demikian mungkin pada hari ini, semoga bermanfaat, dan kita akan coba untuk yang kedua, yang selanjutnya pada edisi yang akan datang, insyaallah taala. Semoga Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa meneruskan. Ada 10 kaidah yang disampaikan pada para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, tentang 10 tips tentang memilih pasangan yang tepat dan benar menurut versi para ulama rahimahullahu taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Ustaz, barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Ustaz, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu dan memudahkan kita semuanya bagi kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang berusaha untuk mencari pasangan yang baik dan pas untuk menjadi pasangan hidupnya. Semoga Allah mudahkan. Amin. Selanjutnya bagi yang ingin bertanya, silakan telepon yang pertama kami berikan kesempatan. Halo. Halo. Belum tersambungkan, akan kami bacakan Ustadz dari hamba Allah yang bertanya. Ustadz, ketika kita sudah melalui tahap menazar, kemudian meminang, pada akhirnya kedua keluarga memutuskan untuk melakukan pernikahan anak-anaknya, namun orang tua mempelai menggunakan hitungan-hitungan weton untuk menilai kehidupan calon pasangan jika nanti sudah menikah, mengenai susah senangnya anak-anaknya. Ketika weton tersebut sesuai, maka dia akan melangsungkan pernikahannya. Bagaimana tentang hal ini, Ustaz? Untuk pernikahannya, alhamdulillah ta'ala, tidak ada hubungan itu semuanya. Selama rukun dan syarat terpenuhi, maka itu sah dan berlanjut. Hanya yang masalah adalah keyakinan. Memang ini adalah keyakinan yang mungkin dipelihara oleh orang tua kita dahulu dan diturunkan turun-temurun sampai hari ini. Walaupun zaman modernnya, zaman modern sudah zamannya semuanya digital ya masih berpikir seperti itu. Bahkan yang lebih ini lagi, sampai nomor pun ada manfaat dan madaratnya, sehingga kalau naik lift itu nomor 4 nggak ada, nomor 12 nggak ada. Itu adalah sebuah keyakinan yang sebetulnya tidak layak untuk di zaman sekarang ini, di zaman modern sepertinya saya kira nggak layak lah kita punya hal yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Yang kedua, syariat itu melarangnya. Bahwa syariat mengatakan tasya'um, tatayur, kalau bahasanya tatayur, artinya mengundi nasib dengan melihat hari, tanggal, padahal tidak ada yang harus sama sekali. Berapa banyak yang sudah begitu pun tetap cerai-cerai saja. Artinya bukanlah hari atau waktu yang menentukan, tapi bagaimana dua orang ini, yang pasangannya ini yang mengelola rumah tangganya nanti. Kalau mereka paham dengan benar dan baik dalam mengelola rumah tangganya, dia akan langgeng. Kalau nggak bisa, akan berantakan. Gitu. Jadi bukan karena hari atau tanggal, tidak menentukan sama sekali dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu, ini dihilangkan oleh kita anggapan seperti ini. Kenapa? Bukan kenapa apa, hanya karena itu tidak akan menentukan bahagianya kita. Sebab Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak merubah nasib sebuah kaum atau orang sampai ia merubah nasibnya sendiri. Artinya harus ada upaya dari kita memperbaiki kemampuan kita, memperbaiki sifat kita agar bisa membuat rumah tangga tersebut.
Oleh karena itu, harapan pada kaum muslimin semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan syariatnya. Maka semua yang tidak ada ketentuannya, yang di sana ada petunjuk mengatakan ini manfaat, ini enggak manfaat, ini rugikan, ini enggak merugikan, maka sebaiknya tidak usah dipertahankan. Kembangkan yang jelas. Kalau saya mengatakan orang bahagia itu harus memilih pasangannya yang agamanya baik, maka carilah agamanya baik. Sehingga harapan kita bersama bahwa hal-hal yang tidak jelas kebenarannya, janganlah kita kembangkan dan kita amalkan. Cari hal-hal yang jelas-jelas saja, yang sudah pasti, bahwa hari itu pun berubah-ubah, tanggal pun berubah-ubah. Sekarang tanggal apa yang kita pakai? Tanggal Hijriah, apa tanggal Masehi, atau tanggal Jawa? Kalau tanggal Jawa, orang Sumatera nggak tahu tanggal Jawa, berarti mereka beresiko tidak bahagia. Kenapa? Karena kan hitung dengan tanggalan Jawa. Kalau dia tanggal Masehi, ternyata orang-orang di luar negeri nggak ada yang ngitung dengan tanggal seperti itu. Kemudian juga kalau pakai tanggal Arab, bahasa Arab tidak mengenal, yang saya ketahui dalam sejarah maupun dalam kehidupan mereka, itu kalau menikah ngitung hari tertentu, menunjukkan bahwa ini pun belum jelas. Dan Islam itu universal. Maka semua yang tidak ada di sana tuntunannya sebaiknya ditinggalkan, ya ada dikerjakan, karena mengerjakan tuntunan Nabi kita itu adalah keberkahan. Semua orang yang mengamalkan sunnah Nabi, yang mengamalkan contoh Nabi, perintah Nabi, itu akan dapatkan keberkahan dalam hidupnya. Ingin berkah? Ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya via telepon, kami persilahkan kembali, silahkan. Kami bacakan dari Abdillah. Halo? Halo? Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu di mana? Ini sama Bapak Muhyiddin di Ujung Berung. Silakan Pak Muhyiddin pertanyaannya seputar pembahasan. Ya. Silakan Pak. Iya. Ya begini Pak, mengenai masalah urusan jodoh kali ya. Iya. Kami itu punya kenalan seorang perempuan. Tapi memang sudah dianggap baik sama saya, walaupun di masa lalunya gitu, masa kelam gitu. Terus Pak, dilanjut Ya. Pertanyaannya gimana? Jadi begini, jadi dia itu mau dinikahi, tapi jadi dia tuh mau dinikahi, tapi dengan syarat tidak mau diketahui oleh kedua orang tuanya gitu. Oh. Terus Bapak minta solusi gitu. Pertanyaannya bagaimana hukumnya? Nah, saya mau menanyakan hukumnya. Kalau seumpamakan, ya. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaan cukup. Ya. Ya. Salam Ustaz. Yang pertama yang kita harus pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Maha Penyayang, dan membukakan pintu perbaikan itu sampai hari kiamat nanti. Membuka pintu tobat dan perbaikan sampai akhir kiamat nanti, ketika matahari terbit dari sebelah barat. Dan untuk orang per orang sampai ia
sakaratul maut. Di sini kehidupan yang lama, ya, yang kelam, ya, itu sebetulnya dengan tobat langsung terang, Pak. Ya. Jadi wanita itu dulu kalau dia kelam, anggaplah kelamnya kelam kayak malam di tanggal 1 atau tanggal 2 Pak, Hijriah, ya. Nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada bintang misalnya. Ya. Dengan tobat itu semuanya jadi terang semuanya. Lihatlah Abu Sufyan yang berbuat dosa yang ngalahi, mungkin tidak ada zaman kita ini yang kayak beliau. Ya. Menghina nabinya, memusuhi nabi, bahkan mau membunuh Nabi SAW. Namun Allah kehendaki ia bertobat. Nah, dia bertobat, dan ketika setelah bertobat tidak pernah Nabi menghinakannya, bahkan memuliakannya. Dia mengatakan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Subhanallah, ya. Langsung diberikan oleh Nabi sebuah keutamaan, sebuah pujian bahwa siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman, tidak akan dibunuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk orang kafir. Ya. Menunjukkan Nabi tidak pernah menghitung amalan Abu Sufyan sebelum bertobat. Kan juga Bapak. Ya. Jangan lihat yang ke belakang. Lihat yang akan datang. Bila wanita itu sudah bertobat, ya enggak, maka lanjutkan untuk menikahinya. Kemudian setelah dia bertobat, ada masalah bahwa yang ingin diketahui pernikahannya oleh orang tuanya. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena malu dengan sebab masa lalu yang kelam tersebut, atau ada masalah lainnya. Kalau karena malu dengan masa kelam yang lalu, jelaskan, pahamkan dia, itu gak benar. Orang tua itu adalah orang tua. Anak adalah anak. Anak yang kelamnya kayak apapun juga, tetap anaknya sang bapak tersebut. Ada bapak itu, bapak yang jahatnya kayak apapun juga, selama masih muslim, ya, dia adalah orang yang paling berhak menikahkan anaknya atau putrinya. Ini ketentuan syariat. Maka sampai kepada dia, kalau kita ngasih tahu ke orang tuanya dan dinikahkan orang tuanya, insya Allah ada keberkahan di sana. Bahkan bisa jadi menjadi sebab kebahagiaan bapak dengan calon istri bapak, ya, di masa akan datang. Perasaan yang menghantui itu harus dihilangkan. Ya, yakinlah bahwa bapak akan senang melihat anaknya itu baik. Dan saya yakin orang tua yang punya hati yang baik, apalagi yang soleh, itu akan berbahagia melihat anaknya bertobat, anaknya berubah jadi baik. Maka gak usah malu, ya. Gak usah mau kata ke orang tua, minta dinikahkan, ya, dan dinikahkan dengan cara yang syar'i, dengan saksi dan walinya. Kalau yang kedua ada masalah lainnya, dicek apakah masalahnya bahwa dia ini masih menjadi tanggungan orang lain, masih di bawah suaminya, yang belum ada perceraian jelas, misalnya, ya, maka diperjelas dulu. Karena yang mampu dan tahu apakah ia ini sudah selesai pernikahannya atau belum pernikahannya adalah mungkin suami yang lama ataupun orang tuanya yang tahu bahwa ia telah bercerai dengan yang lama. Nah, jangan sampai, ya, kita menikahi dia dengan cara tidak syar'i,
melanggar syariat, timbulnya adalah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilangnya keberkahan. Apalagi kalau disembunyikan. Ya. Para ulama mengambil istinbat dari hadis Nabi SAW tentang al-bi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Wa in bayyana burika fi bai'ihim. Wa in katama muhikat barakatuh. Bahwa bukan hanya perdagangan, bahkan pada akad-akad yang lainnya yang dijelaskan semuanya dengan baik, artinya clear, tidak ada permasalahan yang disembunyikan, lebih baik ketimbang disembunyikan. Karena ada keberkahan di sana. Sehingga bila dia memang pernah menikah sebelumnya, maka dijelaskan bahwa saya telah bercerai dengan resmi, baik secara agama maupun secara hukum negara, sehingga orang tua harus terlibat. Sehingga tugas bapak secara umum adalah memahamkan sang wanita bahwa yang terbaik dan yang akan berkeberkahan adalah menikah dengan wali bapak sang wanita tersebut. Sehingga otomatis yang tugas berat untuk memahamkan dia agar dia mau kemudian menerima usulan bapak untuk menikah dengan orang tua, dengan perwalian orang tuanya. Walaupun tidak harus dibuat besar-besaran ataupun dibuat rame-ramean, cukup mungkin orang tua bapaknya menikahkan dengan bapak, kemudian ada saksi, dan bagus kalau menggunakan KUA sebagai saksi yang menyaksikan dan mencatat pernikahan tersebut. Kalau tidak memungkinkan, bisa dengan cara membuat surat resmi bermaterai yang nanti menyatakan bahwa telah menikah dengan saksi-saksi yang sudah ada di situ, yang nanti bisa dibukti ke KUA atau ke pengadilan agama bahwa Anda telah menikah dengan wanita tersebut secara sah, secara agama. Jadi ini semua adalah hal yang baik kalau Bapak mau laksanakan, dan tidak boleh menikahkan anak putrinya selain orang tuanya, selama orang tuanya ada dan belum gugur perwalian orang tua tersebut. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo, belum tersambungkan, kami bacakan dari hamba Allah yang bertanya dari seorang bapak. Ustadz, sebuah dilema di zaman sekarang ini, kita memiliki putri-putri yang sudah dewasa dan siap menikah, di mana kita ingin sekali mendapatkan menantu yang baik, tapi putri-putri kita ini memilih jalur-jalur sendiri mencari pasangan, baik itu dari lingkungan pergaulannya maupun dari medsos, sehingga berdampak mereka berpacaran. Ketika ingin ke jenjang selanjutnya, saya melihat laki-lakinya dan saya tidak setuju. Di situ jadi ada pertikaian antara saya dan anak saya yang perempuan ini. Dan bagaimana cara yang terbaik? Kalau saya restui, nanti takutnya terjadi yang tidak pada anak saya karena prosesnya sudah buruk dan kurang agamanya dari laki-lakinya. Si anak menganggapnya saya buruk di dalam menyikapi hubungan mereka. Bagaimana Ustaz? Memang kalau kita lihat secara umum pada kondisi zaman sekarang, saya sendiri kadang-kadang berpikir kita terlalu lemah untuk mampu menerapkan kaidah-kaidah pembinaan anak pada anak kita, sehingga hanya doa yang mungkin kita bisa jadikan sebagai senjata utama kita untuk membina anak kita. Karena yang menggoda menjadi buruk lebih besar berkali lipat ketimbang yang mengajak kepada kebaikan, dan sehingga orang tua itu sulit
untuk kemudian mengendalikan anaknya, kecuali hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka sinilah tampak sekali, Pak, bagaimana lemahnya kita sebagai manusia, dan hendaknya banyak-banyak kita angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam bina anak-anak kita, jadi anak-anak yang soleh, dengan doa seperti doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Ini merupakan bagian yang kita harus pahami bersama, bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila sudah terjadi keadaan seperti ini, artinya ini adalah karena kelemahan kita. Nah, atau mungkin juga kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat yang paling maslahat untuk semuanya. Apakah maslahatnya itu adalah menggagalkan pernikahan tersebut, atau meneruskannya tetapi dengan ketentuan yang disepakati bersama? Artinya tidak ada orang itu kayak batu, bahkan semangka aja bisa apa? Tidak bundar kalau kita mau membentuknya. Maka orang yang punya hati tentunya akan lebih mampu kita arahkan daripada yang tidak punya hati dan perasaan. Nah, kalau memang kita betul-betul serius menikahi anak bapak, anak bapak pun nggak mungkin tidak harus mau begini. Kalau enggak akan timbul sengketa antara anak dengan bapak. Kira-kira yang lebih maslahat? Apakah bapak akan ribut menjadi bermusuhan dengan anak bapak, atau apa setujui pernikahannya tapi dengan syarat tertentu? Misalnya syaratnya anak ini harus mau belajar agama lagi, sehingga mungkin di awalnya dia tidak punya agama yang baik, tapi ketika disyaratkan sebelumnya oleh apa, juga oleh istri, oleh anak bapak, juga oleh mertuanya anak atau mertua atau besan itu, bahwa anak ini nanti setelah menikah kita minta untuk belajar agama yang baik. Ya. Mudah-mudahan dengan sebab syarat tersebut akan membuat dia akhirnya belajar agama dengan yang baik, dan akhirnya bisa bahagia dengan apa? Akhlak yang dimiliki oleh anak tersebut. Apalagi zaman sekarang ini, orang itu untuk ngaji agama itu opininya itu sudah buruk duluan. Nah, bayangkan Pak, sekarang ini upaya untuk merusak orang yang memiliki agama baik itu sangat hebat sekali. Viral. Semua yang kita kerjakan yang buruk langsung diviralkan. Tuh orang punya agama begitu, akhlaknya begini. Kalau orang beragama itu miskin, gak punya harta, padahal subhanallah banyak yang punya agama kaya, banyak. Sehingga ada bahasa, saya gak mau nikah dengan orang yang punya agama baik, yang ngaji, yang kenapa? Karena miskin nanti, tidak punya apa-apa. Terjadi. Ada nggak mau menikah dengan ustadz? Kenapa? Ustadz miskin. Subhanallah. Ya. Nah, ini memang bagian yang kita harus pahami bersama, bahwa opini yang ada itu demikian. Nah, kita buat opini baru dengan cara apa? Memaksa dia untuk mendengarkan hakikat ajaran Islam yang benar, sehingga nantinya dia pun punya agama yang baik. Namanya solutif, ya, solusi win-win solution, ya enggak? Tapi kalau bapak bisa diarahkan, jangan sama dia, ada begini, kok nurut, jangan dinikahkan dengan dia. Tapi kalau maksa anaknya, sehingga akan timbul sengketa di mana anak nggak mau dengar lagi orang tuanya nasihati dan lain sebagainya, berbahaya. Anak itu akan jadi tidak terarah, bahkan akan muncul di sana durhakanya sang anak kepada orang tuanya. Dan ini
perkara besar. Maka orang tua di zaman sekarang ini, pertama harus lebih sabar, yang kedua harus lebih berakal. Ya, artinya akalnya harus bermain terus. Mana pilih yang terbaik dari yang baik, dan yang terburuk, yang buruk dari yang terburuk. Bisa memilih mana yang buruk dari yang terburuk, dan mana yang terbaik dari yang baik. Kadang-kadang kita nggak mampu ya untuk mewujudkan yang baik. Yang ada buruk sekali. Kita memilih jangan sampai kena yang buruk sekali, tapi yang buruk pun kita terima dengan syarat ada perbaikan di masa yang akan datang. Maka saya lihat alam bisawab, saya nggak paham posisi Bapak secara utuh, tapi paling tidak ada bayangan bahwa kita kadang mengalah, tidak dapatkan yang terbaik untuk memperbaiki yang sudah ada. Jangan khawatir, ya, benar secara kaidah bahwa orang yang caranya tidak syar'i maka berkahnya berkurang. Benar, tapi bisa jadi Allah berkehendak lain. Ya, bisa jadi Allah berikan hidayah pada keduanya, ya, dengan sebab Bapak menyetujui dengan syarat tersebut, sehingga mereka mau ngaji, mereka akhirnya mau belajar, dan akhirnya jadi anak soleh untuk Bapak sendiri. Ada kejadian. Nah, bukan tanpa kejadian yang nyata bahwa ada orang yang punya anak didakwahi nggak bisa, dia ngomong nggak bisa, akhirnya menikah dengan orang yang dianggap kita umum, berpacaran, ya enggak, bapak dinikahkan apanya. Dan akhirnya mereka dengan syarat tertentu bapaknya mau menikahkan, dan akhirnya anak itu belajar agama dan mungkin lebih baik daripada sang bapak tersebut agamanya. Jadi ini adalah hal yang perlu kita sampaikan, bahwa kita ini harus fleksibel zaman sekarang ini. Ada murunah, ya, fleksibilitas yang kita harus miliki. Ya, enggak? Artinya untuk meraih yang istimewa di zaman sekarang ini itu sangat sulit. Untuk yang diterima baik saja tidak mudah. Maka kita harus bisa mengatur bagaimana membuat sesuatu yang bisa jadi baik walaupun belum baik sebelumnya, ketimbang yang sangat rusak. Makanya ada bahasa dalam kaidah fikih dikatakan irtikab akhaf dararaini lidaf'i alahuma. Ya, kita itu terkena hal yang madarat, yang teringan, untuk nolak yang terbesar. Ini penting untuk kita sampai pada hadirin sekalian, supaya nanti kita dapatkan keindahan Islam. Ya, keindahan Islam adalah Islam menjadi solusi bagi kesemua. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti niat kita, mengerti yang kita inginkan, dan mengerti kemampuan kita. Siapa tahu dengan kita mencoba memilih yang terbaik itu akan dimudahkan Allah setelahnya hidayah sang anak, ya, hidayah kepada kita juga, dan juga hidayah kepada keluarga besar kita semua, sehingga bisa, ya, memperbaiki yang ada dalam kondisi yang seperti itu. Jangan mudah patah, ya, jangan mudah mutung. Kita bersabar, dan bersabar mencari yang terbaik. Tapi ingat, kalau kita itu melepasnya, ingat harus ada ikatannya. Ada ikatannya. Jadi menikah dengan syarat. Misalnya dengan syarat belajar agama. Sehingga apa? Sehingga nanti anak itu mau belajar agama walaupun pertama terpaksa. Ya, namun agama itu akan membuat dia mau tidak terpaksa. Berapa banyak orang yang awalnya itu mau ngaji itu terpaksa mengaji, akhirnya apa? Jadi sukarela mengajinya. Bahkan membutuhkan pengajian melebihi yang lain-lainnya. Jadi ini adalah hal yang perlu kita perhatikan dalam orang sekarang. Perlu banyak sabar, banyaklah berakal,
ya, artinya memandang dengan akal yang sehat untuk kemaslahatan yang ada. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, dari seorang akhwat. Assalamualaikum, saya mau bertanya, saya pernah bermimpi melihat bapak saya yang sudah meninggal sedang melakukan ijab kabul sama teman lelaki saya di sepertiga malam setelah saya sholat tahajud. Yang saya mau tanyakan, apakah ini bentuk pertanda pernikahan batin atau itu hanya ilusi jin atau setan dalam mimpi saya? Ustaz, silakan. Mungkin dua-duanya. Dan yang tidak jelas jangan dianggap jelas. Artinya yang masih mungkin seperti itu bisa jadi itu pertanda baik, bisa jadi itu hanya ilusi ataupun hanya mimpi perasaannya saudari, atau mungkin gangguan dari iblis untuk menggoda saudari agar saudari melanjutkan hubungan yang tidak tepat dengannya. Maka bagusnya saudari serahkan sama Yang Maha Kuasa, mintakan yang terbaik. Kalau terbaiknya itu adalah dia, Allah mudahkan nanti urusannya. Dan jangan jadikan mimpi itu sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Mimpi itu bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil sebuah kebijakan, keputusan. Kita akan bahas dalam tip kita nanti tentang permasalahan itu. Insya Allah akan kita sampaikan pada waktunya, insya Allah ta'ala. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari seorang ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita sebagai laki-laki yang sudah cukup umur untuk menikah, punya pekerjaan tapi pekerjaan yang sederhana, artinya tidak tinggi gajinya, kemudian pas-pasan sudah berusaha untuk mencari calon pasangan, tapi ketika nador kadang seringnya ditolak dan akhirnya tidak percaya diri Ustaz. Nah, bagaimanakah solusi atau mungkin trik dari Ustadz yang bisa memberikan percaya diri dan kemudahan bagi saya untuk mendapatkan calon pasangan? Alhamdulillah kalau pas-pasannya enak sebetulnya. Kita itu nggak butuh lebih. Jadi pas-pasnya, pas butuh ada, ya enggak? Pas mau ada yang nih, mau mie, ya enggak? Itu enak. Pas pengen ngopi ada kopi diminum gitu. Kalau kita pas mau berangkat ada kendaraan yang ngantar kita gitu. Jadi subhanallah ya, rezeki itu berubah. Berapa banyak yang dulunya hebat, gajinya besar, sekarang gajinya kecil. Yang dulunya kecil, besok ini besar. Berapa banyak orang yang gajinya kecil, tapi penghasilannya banyak. Kecil gajinya. Tapi dengan kemampuan dia di luar kerja dia mampu menghasilkan lebih banyak. Sehingga jangan minder dengan apa? Dengan kemampuan yang kita miliki. Yakin Allah itu sudah ngasih jodoh sama kita. Kita mencarinya dalam rangka tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jodohnya, jangan takut. Jangan takut. Kita hanya diminta apa? Menjalankan syariat, memilih yang terbaik yang kita bisa pilih. Sehingga salah kalau kemudian minder, akhirnya tidak lagi pede, kemudian sudah jomblo aja lah selama-lamanya gitu. Tak bisa. Tak bisa ya. Kenapa? Karena muslim itu iman. Ya, bukan hitungan, tapi iman. Berapa banyak laki-laki tampangnya itu kalau saya nilai 5 ke bawah, istrinya 8 ke atas, gitu. Kok bisa? Bisa. Allah Maha Kuasa bisa melakukan hal seperti itu. Ya. Berapa banyak suaminya nganggur, istrinya kerja. Berarti bahwa pengangguran ini
tak mesti nggak laku. Nah, gitu. Sehingga kita sebagai seorang muslim itu punya iman. Punya iman, yang iman ini membuat kita itu punya izzah. Walillahi al-izzah wa rasulihi walil mu'minin. Artinya mukmin itu punya izzah, punya kemuliaan, ya, punya apa? Nilai tinggi, ya. Kenapa? Karena dia punya iman. Maka mau jelek-jeleknya orang, bahkan cacat orang tersebut, kita tahu. Artinya cacat ya, cacat kecilnya, cacat bentuknya juga wala indah wala syih. Ya enggak? Ya enggak? Itu bisa dapatkan istri tanpa melamar. Kok bisa? Bisa. Saya punya teman. Ya. Terjadi seperti itu. Ketika gagal pernikahan, kemudian orang tua senang dengan anak tersebut, jadi nikahkan sama anaknya langsung. Sebagai pengganti laki-laki yang gagal menikah tersebut. Allah punya apa? Punya rencana, Allah punya takdir, ya. Jadi jangan nggak pede aja, pede bahwa saya sekali gagal, 2 kali gagal, sampai ribuan kali gagal, tetap jangan sampai pede, nggak hilang. Harus pede terus. Nanti akan ketemu juga. Tapi syaratnya apa? Jangan terlalu tinggi kriterianya. Harus melihat siapa kita juga. Ya, jangan lihat kriteria yang sempurna, kitanya begini-begini aja, gitu. Jadi nggak dapat dong kalau kita. Hanya sesuaikan yang maunya kita miliki, insya Allah akan dapat. Jangan sampai minder, jangan sampai kok omong saya ini gak laku, atau bujang lapuk yang nggak laku, insya Allah laku. Cuman belum waktunya saja. Insya Allah waktunya ada, kita dapatkan yang kita dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan terus, ya. Kalau ada yang siap, ada akhwat yang baik, maju, ya. Tolak, maju lagi yang kedua, tolak, maju yang ketiga. Allah akan berikan sendiri siapa yang terbaik bagi Anda. Ya, selamat mencoba terus. Dan nampaknya kita sampai di penghujung pertemuan di kesempatan pagi hari. Mohon ititamnya, Ustaz, silakan. Alhamdulillah, emang kita dapatkan permasalahan memilih pasangan suami istri ini hal yang penting sekali. Sebuah dinamika di mana masyarakat tidak paham dan tidak juga memperhatikan hal tersebut. Mereka lebih percaya kepada dirinya sendiri ketimbang tuntunan syariat dalam memilih pasangannya. Hasilnya ya seperti itu. Ya, mungkin rumah tangganya sukses, artinya langgeng, tapi mungkin anak-anaknya tidak soleh. Atau yang sebaliknya, ya, jadi rumah tangganya tidak bisa istimewa, tidak bisa dinamis, tidak bisa harmonis, ya, tapi dipertahankan, kemudian juga berbahaya di masa yang akan datang. Maka mari kita lihat bagaimana syariat memandang ini semua dengan harapan Allah berikan kita keberkahan dalam pilihan yang kita pilih tersebut. Kenapa? Karena kita memilih dengan dasar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Syukran atas perhatian teman-teman semua di Studio Roja, demikian juga para pemirsa baik yang aktif maupun yang pasif. Semoga Allah Subhanahu memberkahi kita semua dan memberikan istiqomahan kita untuk terus belajar dan mengajar, untuk terus istiqomah di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kekurangan ada. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.